Dulu, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya. Tanahnya subur, lautnya luas, dan rakyatnya hidup damai. Tapi semua berubah ketika bangsa Eropa datang membuat niat menguasai. Mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menjajah. Kita sering membicarakan penjajahan adalah sebagai masa lalu, tapi sebagian dari masa lalu itu masih mengikat kita sampai saat ini tanpa kita sadari. Yuk simak video berikut ini, kita akan membahas bagaimana kolonial tidak hanya menguasai tanah, tetapi meninggalkan warisan yang memengaruhi ekonomi, budaya, dan cara berpikir kita sampai hari ini. Dari segi ekonomi, pada tahun 1830, Belanda itu menerapkan sistem tanam paksa, di mana rakyat harus menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya dikirim ke negeri penjajah, sedangkan negeri sendiri kelaparan. Infrastruktur memang dibangun, tetapi untuk kepentingan kolonial. Jalan dan pelabuhan megah, tetapi bukan untuk kesejahteraan rakyat. Dari segi sosial, hidup di zaman penjajahan ini berarti kita hidup di dalam perbedaan. Kenapa? Karena orang Eropa di atas, sedangkan pribumi di bawah. Banyak sekolah-sekolah dibangun, tetapi hanya untuk bangsawan, sedangkan rakyat kecil masih buta huruf. Munculnya kelas priai, yang dimana orang-orang pribumi yang bekerja untuk Belanda, tetapi mereka tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, hanya dijadikan perantara kekuasaan. Budaya Barat dianggap lebih modern. Kenapa? Karena banyak yang meniru gaya Eropa, mulai dari segi berpakaian dan cara bicaranya. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan nasional kita. Beliau mendirikan taman siswa, yang dimana taman siswa itu adalah tempat rakyat bisa belajar dengan cara yang lebih merdeka. Nah, dari pendidikan inilah semangat nasionalisme itu mulai tumbuh. Dari segi politik, dampak penjajahan kolonial ini menyebabkan kerajaan-kerajaan di Nusantara kehilangan kedaulatannya, karena semua kekuasaan diatur dari Batavia. Nah, Belanda menerapkan politik pecah belah untuk mengadu rakyat berdasarkan suku dan agamanya. Tapi, justru dari tekanan itu muncul kesadaran bahwa kita harus bersatu. Lahir organisasi seperti Budi Utomo, PNI, yang menjadi cikal bakal perjuangan menuju kemerdekaan. Adanya alam yang tersakiti. Demi kekayaan kolonial, alam Indonesia ini dieksploitasi secara besar-besaran. Hutan ditebang, tanah dirusak, dan sungai pun tercemar. Akibatnya, lingkungan rusak, rakyat pun kehilangan sumber kehidupannya, dan luka ekologis pun masih terasa sampai sekarang.